ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Enggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam enggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramar ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Rizik Syihab, saudara sekalian, kembali lagi menyindir daripada Gubernur Jawa Barat terpilih, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dan Rizik Syihab siap bertarung melawan Kang Deddy Mulyadi. Dan hal yang sekarang digaungkan oleh Rizik Syihab tidak setuju dengan salah satu kebijakan Deddy Mulyadi, yaitu pembuatan patung, saudara sekalian. Dan ini yang digembor-gemborkan oleh Rizik Syihab. Padahal pembuatan patung tidak ada peraturan yang melarang undang-undang untuk membuat patung, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silahkan. Dan kepada Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi, tetap benar. Enggak, kita enggak bakal mundur. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu nyalinya Deddy perang sampai di mana, saudara. Mereka-mereka besok yang ingin berlibur ke puncak, mereka-mereka besok yang ingin bertahun baru di puncak, silakan kalian rayakan, silakan kalian peringatkan, silakan kalian ramaikan itu malam tahun baru di puncak. Tapi jangan coba-coba sebar maksiat di wilayah puncak. Betul? Nanti mereka yang maksiat, mereka pulang ke Jakarta, orang puncak yang kena musibahnya. Betul? Nah sekarang saya tanya saudara, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung semua. Takbir. Nah, jadi setiap malam 31 kita bikin tablik akbar. Kita kasih peringatan-peringatan. Bukan itu saja, selebaran-selebaran, saudara, di mana-mana tempat. Jangan coba-coba puncak dijadikan sebagai tempat maksiat. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir. Ikut mendukung kegiatan ini, saudara. Ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi Gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Enggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala.
saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam gak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Itulah saudara, sekali lagi saya katakan, kenapa malam 31 ini diadakan puncak berzikir, memohon pertolongan Allah agar mereka-mereka yang datang merayakan tahun baru ke puncak diberikan taufik dan hidayah, agar mereka tidak sebar segala macam maksiat di puncak, agar puncak dan sekitarnya sampai ke Bogor, sampai ke Cianjur sana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Itu toleran, cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas, satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding leluhur mereka. Berdasarkan konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila nanti diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Ya itu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik, menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Oh, nggak ada masalah pribadi. Yang ada adalah perbedaan gagasan dan pandangan. Saya memandang Sunda adalah sebuah sistem nilai yang hidup dan mempengaruhi diri saya. Orang lain menganggap itu bukan. Saya memandang bahwa Islam itu bisa diterjemahkan dalam seluruh nilai-nilai yang berkembang pada sebuah wilayah, rahmatan lil alamin. Orang lain memandang tidak bisa. Saya memandang syariat Islam itu adalah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap hak orang miskin diurus, sampah dipungut, kebersihan ditata, pemerintah yang terbuka dan demokratis, itu syariat Islam. Orang lain menganggap bukan itu syariat Islam. Saudara sekalian, itu tadi video singkat yang kita putarkan. Mudah-mudahan Anda semua yang menonton video ini terbuka lebar. Kira-kira pendapat siapa yang menjadi provokator dan siapa yang menjadi pendapat yang membuat hati kita tenang dan luluh, saudara sekalian. Tentunya di sini Kang Deddy Mulyadi, saudara sekalian, bagaimana cara beliau menyikapi suatu permasalahan dengan tenang, bijak. Beda halnya dengan Rizik Syihab, saudara sekalian. Bahkan Jawa Barat pun dikatakan kota berhala, saudara sekalian. Mungkin Anda yang tidak memperhatikan tadi, saya akan ulangi lagi apa yang Rizik Syihab sampaikan, saudara sekalian.
sampai mengatakan Jawa Barat itu kota berhala. Kok sampai segitunya, saudara sekalian? Padahal Jawa Barat adalah kota yang indah, saudara sekalian. Oke, kita simak ya apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Kita ulang. Sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dirubah dari kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Dan kepada Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Saudara sekalian, itu tadi cuplikan dari Rizik Syihab di dalam berpidato, bahkan mengajak pribumi, pengikutnya para muhibbin untuk berperang melawan Kang Deddy Mulyadi. Nah, tentunya ini adalah hal yang sangat-sangat disayangkan, saudara sekalian. Kalau mau perang, silakan Anda dan kelompok Anda saja yang perang. Jangan sekali-kali mengajak daripada saudara kami, yaitu asli Nusantara. Adapun yang sudah beredar di masyarakat, di media sosial, saudara sekalian, apa itu? Yaitu bagaimana Rizik Syihab membuka pendaftaran untuk jihad ke Palestina, saudara sekalian. Saya ingatkan kepada Anda yang muhibbin. Sekali lagi, pikirkan matang-matang, saudara sekalian. Ingat keluarga, anak istri kita, saudara sekalian. Jangan sampai kita terbuai dengan omongan yang manis lalu meninggalkan kewajiban kita yang lebih wajib, saudara sekalian. Ingat, berjihad di dalam Islam itu syaratnya ada 3. Salah satunya apabila pemimpin sudah menyerukan kita. Dan yang kedua, apabila musuh menyerang, saudara sekalian, ke negara kita, wajib kita bela. Dan yang terakhir adalah apabila kita berhadapan dengan musuh. Tidak ada cara lain untuk kabur, yaitu harus segera berperang. Itu syarat berjihad. Kalau tidak ada apa-apa di Indonesia, dan Prabowo, presiden kita, Presiden Prabowo, tidak mengizinkan, tidak ada perintah, kenapa harus mau berperang, saudara sekalian? Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan, saudara sekalian. Mudah-mudahan video ini dapat membuka cakrawala kita dalam berpikir. Ingat, jangan salah mencintai, saudara sekalian. Lebih baik kita saling mengingatkan. Karena dengan saling mengingatkan, kita tidak tahu, saudara sekalian, hidayah itu datang dari siapa. Mungkin hidayah ini datang dari YouTube, datang dari media sosial lainnya, saudara sekalian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti Rizik Syihab, saudara sekalian. Kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan, salah satunya dia mengatakan hai Jawa Barat, hati-hati. Jangan jadi provinsi berhala, saudara sekalian. Kok seperti itu, saudara sekalian? Padahal Jawa Barat itu adalah kota santri, kota yang megah, kota yang maju, saudara sekalian. Peninggalan daripada gubernur yang lalu ya. Lalu kemudian, saudara sekalian, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan, leluhur kita itu lebih tinggi. Betul, saudara sekalian. Saudara, kalau lihat video tadi, leluhur kita, para wali songo, para ajengan dan para kiai dulu, sepuh dulu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lalu kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Khalil Bangkalan, saudara sekalian. Itu adalah leluhur kita yang luar biasa. Tidak kalah dari leluhur para habaib, bahkan lebih baik, kata Kang Deddy, saudara sekalian. Nah, ini patut kita banggakan, saudara sekalian. Jangan sampai kita membanggakan leluhur orang lain, lalu leluhur kita yang asli dan sudah ada manuskrip tentang keberadaan mereka, saudara sekalian. Itu yang patut kita banggakan daripada pakai muqaddam yang tidak jelas asal usulnya, saudara sekalian. Apakah dia itu memang benar-benar ada atau tidak? Ya, patutnya kita sebagai manusia yang berakal hanya hanya saling mengingatkan, saudara sekalian. Jangan sampai kita
gara-gara kita mendatangkan kemaksiatan yang kita lakukan, mendatangkan marahnya dan azabnya Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Dan sehat selalu untuk Kang Deddy, mudah-mudahan menjadi gubernur yang amanah, sidik amanah, tabligh fatonah, saudara sekalian, bisa memajukan Jawa Barat. Rizik Syihab yang sering mengkritik Kang Deddy itu sebagai, bisa kita bilang sebagai cobaan lah untuk Kang Deddy sebagai gubernur ya. Mudah-mudahan dengan adanya Rizik Syihab itu sebagai bunga di dalam Jawa Barat, di dalam memajukan Jawa Barat, pasti ada rintangannya, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.